bahwa yang dia makan itu hanya yang halal dan thayyiban. Amaluna billah. Saya mau banyak qiyamul lail Ustaz, silahkan. Saya mau banyak tahajud, saya mau banyak baca Al-Quran, zikir, selawat dan seterusnya, silahkan, Masya Allah, itu kebaikan. Tapi ada yang lebih wajib lagi untuk kita lakukan. Apa yang lebih wajib? Meninggalkan kemungkaran. Itu jauh lebih wajib daripada sekedar melakukan ketaatan. Sebahagian besar kita mengira ibadah itu bentuknya hanya pelaksanaan, ada perbuatannya, ada aktivitasnya. Ketika menahan diri itu bukan ibadah. Padahal menahan diri dari yang Allah haramkan itu juga ibadah, bahkan lebih hebat. Bahkan lebih hebat daripada melakukan ketaatan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudhu 'anni hadhihi al-kalimat fay'amalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna." Siapa di antara kalian yang mau mengambil kalimat-kalimat penting ini untuk dia amalkan atau dia ajarkan kepada orang yang mau mengamalkannya. Abu Hurairah spontan dengan sangat cepat tunjuk tangan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mendekat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pegang tangan Abu Hurairah, kemudian memegang jemari tangan Abu Hurairah dengan 5 jemari, menunjukkan kalimat tersebut, ilmu yang akan disampaikan itu ada 5. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Walaupun ini ditujukan untuk Abu Hurairah, tapi maksudnya adalah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, ittaqil maharim. Jauhkan diri dari yang Allah haramkan, wahai Abu Hurairah. Takun a'badan nas. Niscaya engkau menjadi orang yang paling abid. Masya Allah, paling abid, yang paling ahli ibadah. Ternyata kalau mau jadi orang paling ahli ibadah, hindarkan diri dari dosa. Mulut tidak berkata yang Allah haramkan, mata tidak melihat yang Allah haramkan, telinga tidak mendengar yang Allah haramkan, kaki tidak melangkah ke arah atau ke tempat yang Allah haramkan, tangan tidak menyentuh dan tidak mengambil yang Allah haramkan. Itu sebaik-baik ibadah. Tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti keluarga, tidak menyakiti orang lain, itu sebaik-baik ibadah. Ada di antara kita, Ustaz, saya ibadah oke, tapi maksiat ada juga. Dilihat ini maksiat atau taat, yang Bapak lebih komitmen mana? Ini kalau seandainya kita terus berjalan, pasti akan ada satu yang menang nih. Alhamdulillah, kalau Allah panjangkan usia, akan ada yang menang. Kita insaf dari dosa, maka kita akan terus melesat dengan ketaatan. Ataupun kita semakin lezat dan nikmat dengan kemaksiatan, ketaatan akan mundur. Tidak mungkin berjalan berduaan, kecuali kalau di tengah jalan Allah cabut nyawa kita. Perumpamaan orang seperti itu, sekalian, seperti orang yang jalan di tempat. Kenapa jalan tempat? Dia melakukan kebaikan, naik derajatnya. Lalu dia buat dosa, turun lagi. Buat kebaikan lagi, naik lagi. Buat dosa lagi, turun lagi. Jalan di tempat. Adapun orang yang membatasi diri pada yang wajib saja, dia enggak banyak buat ketaatan, yang wajib aja, tapi dia enggak buat dosa, bagaimana? Melesat terus, walaupun pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena ibadahnya yang wajib aja.
Yang taat, yang sunat-sunat ni enggak pelan-pelan. Setahun, 2 tahun, 60 tahun tetap naik derajatnya walaupun pelan. Mana lebih baik berarti? Lebih baik orang yang melakukan ketaatan dan kemungkaran, atau ketaatan aja atau kemungkaran aja? Ya, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik itu kita hindarkan diri dari yang dosa. Yang wajib kita amalkan, yang sunat semampunya. Kita mau tahu ini bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencari perumpamaan dalam kehidupan kita. Seorang bapak memiliki 2 orang anak. Dua-dua ini melaksanakan yang diwajibkan. Salat 5 waktu dia laksanakan. Suruh ke sekolah, dua-dua ke sekolah. Kedua-duanya disuruh untuk berangkat pagi, kedua-duanya berangkat. Pokoknya yang diperintahkan, yang diwajibkan, keduanya melaksanakannya. Bedanya apa? Anak yang pertama suka melakukan kebaikan tambahan. Dia kalau pagi buat teh untuk ayahnya, sebelum berangkat sekolah dia semir sepatu ayahnya. Tapi di samping itu dia juga suka membentak orang tuanya, suka melanggar orang tuanya, suka mempermalukan orang tuanya. Sedangkan yang kedua, kewajiban aja dia laksanakan. Apakah ada ibadah-ibadah sunat yang dia lakukan? Dia enggak buat teh, enggak semir sepatu, enggak ada. Tapi dia tidak pernah mempermalukan orang tuanya, tidak pernah membantah orang tuanya, tidak pernah membentak orang tuanya, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya itu murka atau marah. Kira-kira bapak lebih cinta kepada anak pertama atau anak kedua? Anak kedua. Nya walaupun hai berlaku yang gak lain, tapi dong aman. Saya merasa aman dengan anak ini. Kalau saya wajibkan pasti dia buat, begitu. Karena saya nggak wajibkan, jadi dia pun tidak peduli. Tapi nggak pernah dia menyakiti hati saya, menyusahkan fikiran saya dan seterusnya. Begitulah Bapak sekalian. Perumpamaan orang yang melakukan kebaikan tapi juga melakukan kemungkaran seperti orang pergi haji. Orang berangkat haji tapi dengan uang korupsi ya, haji ya juga. Salat dia salat tapi dia juga mencuri. Yang ditakutkan adalah ketaatannya enggak Allah terima. Bukan jalan di tempat terus turun ke bawah. Karena kebaikan itu untuk diterima ada syaratnya. Tidak semua kebaikan kita diterima, ada 2 syaratnya. Yang pertama, niatnya tepat lillahi ta'ala, bukan mencari pujian dan pandangan perhatian manusia. Yang kedua, tepat fisiknya itu, zahirnya itu tepat dengan panduan dari Nabi. Yang pertama dalam kajian tasawuf, niat kebersihan hati. Yang kedua dalam kajian fikih, salat yang kita lakukan sudah tepat atau belum, rukun dan sunnah ab'adnya, perlu kepada ilmu. 2 hal ini jika terpenuhi baru Allah terima. Tapi malaikat pun ketika menulisnya masih dengan pensil. Amal saleh yang kita lakukan itu masih ditulis dengan pensil. Maksudnya apa? Ada kemungkinan dihapus. Apa maksud kemungkinan dihapus? Cerita ke orang lain, hilang dia. Sum'ah kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan padahal enggak dilihat sama orang lain, tapi kita ceritakan kepada orang lain, dihapus oleh malaikat. Namun kemaksiatan dengan sekedar kita lakukan langsung diterima. Maksudnya langsung tertulis sebagai kejahatan. Tapi Ustaz, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, dia akan melihatnya. Betul, dia akan melihatnya. Tapi perlu dilihat, tidak semua kebaikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Thauban menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah hadis yang sangat menggetarkan hati kami. Apa bunyinya? La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tina yawmal qiyamati bi'a'malin mithla jibal tihamah bayda. Aku sangat tahu akan ada dari umatku golongan-golongan yang datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan hebat, pahalanya bagaikan gunung-gunung Tihamah yang berwarna putih. Tihamah Jazirah Arab, berarti banyak sekali amalnya. Pahala sedekahnya satu gunung, pahala salatnya satu gunung, salat sunatnya satu gunung, baca Al-Qurannya satu gunung, banyak sekali. Faja'alaha Allahu haba'an mansura. Tapi masalahnya, amalan-amalan hebat tersebut oleh Allah dijadikan bagaikan butiran debu yang berterbangan. Ya kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, dia akan melihatnya. Kenduh ya gunung-gunung itu, tapi tiba-tiba menjadi debu-debu yang berterbangan. Gunung berapa ton itu? Ya, 1.000.000 ton atau 1.000.000.000 ton. Tapi kalau sudah menjadi debu bagaimana? Naik kereta, jalan di belakang mobil dam yang bawa pasir atau yang bawa tanah, banyak kali debu, tangkap debu itu dengan plastik, tangkap atau dengan jaring. Sudah kita ikut 15 menit, timbang debu itu. Ada 1 on, ada setengah on, 1/4 on pun belum tentu ada. Jadi Thauban dan para sahabat yang mendengarkan hadis tersebut mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkanlah kepada kami, jallihim lana, terangkanlah kepada kami, hatta la nakuna minhum wala hanu la na'lam, agar kami tidak menjadi seperti mereka, kami dalam kondisi enggak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahum min ikhwanikum, ketahuilah mereka itu saudara kalian muslim, wa min jildatikum, dari bangsa kalian juga manusia, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka qiyamul lail seperti kalian qiyamul lail. Masya Allah, sebanding dengan ibadah para sahabat. Masalahnya apa? Walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Yang menjadi masalah, mereka adalah sekelompok manusia, jika mereka bersendirian, merasa aman dari manusia, dengan yang Allah haramkan mereka langgar. Lihat bapak sekalian, melanggar perintah Allah ketika dia bersendirian. Karena hakikat kita dengan Allah ketika kita bersendirian. Ini kembali menegaskan bahwa meninggalkan kemungkaran jauh lebih penting daripada melakukan ketaatan. Kenapa? Ini pahalanya besar sekali, sudah sangat hebat, sudah sangat banyak, tapi Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Maka itu yang harus kita jaga baik-baik di bulan Rajab ini. Kembali kepada wasiat Abu Hurairah tersebut. Ya Abu Hurairah, ittaqil maharim takun abdan nas, tinggalkan yang Allah haramkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling abid. Warda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas, ridailah, berpuas hatilah dengan yang telah Allah bagi, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Untuk menjadi orang paling kaya enggak mesti punya Mercedes dulu, punya rumah tingkat dulu, punya tabungan di rekening sekian ratus sekian miliar dulu.
Untuk menjadi orang yang paling kaya cukup ridha, syukur dengan yang Allah bagi. Kita akan menjadi orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi orang yang mukmin hakiki. Mau jadi mukmin yang hakiki, berbuat baik kepada tetangga. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah untuk manusia sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Takun muslima, niscaya engkau menjadi muslim yang hakiki. Suka Anda dikirim hadiah, dikirim oleh-oleh oleh orang lain, suka, begitulah juga yang harus Anda lakukan untuk orang lain. Anda suka sekiranya dikirimkan masakan, suka, begitu juga orang lain. Engkau tidak suka dikata-katai oleh orang lain, iya, begitu juga orang lain. Jangan engkau kata-katai dengan perkataan yang tidak baik. Itu tanda Anda muslim yang hakiki. Dan yang kelima, wala tukthiril dhahik. Wahai Abu Hurairah, jangan banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalba. Karena banyak tertawa itu akan mematikan hati. Yang dilarang banyak tertawa. Tertawa tak masalah, karena Rasulullah SAW ada kalanya juga beliau tertawa. Tapi tertawa beliau tidak terbahak-bahak, hanya nampak gigi saja, itu sudah dianggap tertawa lebar dari Rasulullah SAW. Jadi sidang hadirin hadirat sekalian, 5 pesan tersebut: tinggalkan yang Allah haramkan, kemudian kedua, ridai yang Allah bagi, kemudian berbuat baik kepada tetangga, cintai untuk manusia sebagaimana kita cinta, kita suka untuk diri kita sendiri, dan jangan banyak tertawa. Berarti 5 ini bisa juga kita lakukan di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita hindarkan diri dari yang Allah haramkan. Di bulan Rajab ini kita syukuri berbagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini kita berbuat baik kepada tetangga. Di bulan Rajab ini jangan kita sakiti manusia, baik dengan tingkah laku kita maupun dengan ucapan kita. Kalau mampu, lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya untuk manusia. Untuk manusia, bukan niatnya untuk manusia, tapi kita berbuat baik kepada manusia. Dan yang kelima, jangan banyak tertawa karena ditakutkan akan mematikan hati. Jadi sidang hadirin hadirat sekalian, Rajab walaupun penuh dengan keistimewaan, satu lagi harus hati-hati, jangan sampai kita men-share, menyebarkan hadis-hadis Nabi seputar bulan Rajab. Cukup bagi kita Rajab itu salah satu daripada bulan haram. Karena Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tadbin Al-Ajab bima warada fi syahr Rajab, tentang keistimewaan bulan Rajab, mengatakan bahwa hadis-hadis seputar Rajab itu enggak keluar dari 2 kategori. Hadisnya dhaif, lemah, atau hadisnya palsu. Anjuran berpuasa di bulan Rajab rata-rata hadisnya dhaif atau bahkan palsu. Tapi bukan berarti kita enggak boleh berpuasa. Berpuasa silahkan, yang jangan menyandarkan sesuatu tentang bulan Rajab kepada Rasulullah SAW. Tapi demi kebaikan, Ustaz, walaupun demi kebaikan, karena berdusta atas nama Nabi tidak sama dengan dusta kita terhadap nama orang lain, orang biasa. Berdusta atas nama Nabi itu adalah dosa besar. Enggak boleh kita berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW walaupun dalam rangka kebaikan. Maka kita melihat para ulama hadis enggak takut mereka mengatakan hadis ini siapa perawinya, si fulan, dari siapa si fulan, oh itu pendusta, oh itu pernah pakai sandal terbalik, oh itu pernah berbohong kepada anaknya, oh itu pernah mempermainkan keledainya. Loh Ustaz, itu kan aib. Lebih baik bagi saya
menjaga kemurnian hadis Nabi daripada saya menjaga kehormatan orang yang menukilkan hadis tersebut. Maka hati-hati dalam menyebarkan hadis-hadis, men-share hadis. Kita lihat aja, ada enggak hadis rawahu siapa HR? Enggak ada. Lebih baik jangan ikut kita men-share. Takutnya kita termasuk dalam orang-orang yang ikut serta menyebarkan kebohongan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian sekalian, intinya mari kita hidupkan bulan Rajab dengan banyak kebaikan. Ya, mari sama-sama kita hindarkan diri dari dosa. Jangan hilangkan kebaikan kita dengan dosa, tapi seharusnya dosa yang pernah kita lakukan mari kita hilangkan dengan ketaatan dan kebaikan. Wallahu a'la wa alam. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, karena waktu yang memisahkan kita, mudah-mudahan di kesempatan lain ada yang mau bertanya bisa kita berikan waktu untuk kita jawab. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.